Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15. Ayat-ayat ini sudah begitu terkenal, maka dari itu kita baca mulai ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 15. Mulai ayat pertama, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan ini dan kita menyimaknya, hampir apa yang masuk di dalam pikiran dan hati kita itu pasti apa? Apa yang saudara perhatikan setelah saudara tadi mendengar akan firman ini? Pasti hal yang paling nyentel itu yang enak. Yang enak apa? Ayat 7. Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja kamu akan dapat tak? Nah, yang paling nyentel itu lah. Betul lah? Karena apa saudara? Karena kita ini kepingin apa? Memuaskan apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, dan ternyata itu adalah keinginan dari tiap-tiap manusia yang hidup di dalam dunia. Memuaskan apa yang kita inginkan. Nah, tetapi kerap kali kita lupa, sebetulnya yang saudara perhatikan itu, yang saudara kepingin dapat atau yang bayarnya. Bagaimana dapatnya? Yang saudara harusnya perhatikan yang mana? Bagaimana dapatnya? Tapi saudara kerap kali bagaimana apa? Terimanya. Saudara, Allah itu kalau janji tidak pernah bohong. Betul tak? Pasti amin toh? Firman Tuhan ini ya dan amin tak? Nah, tapi mengapa saudara jadi orang Kristen kerap kali kok kecewa? Katanya, kalau aku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu, minta apa saja, kamu dapat. Tapi kok aku ini, masalahku kok tidak selesai-selesai. Baca firman, sudah. Percaya dia, iya. Nyatanya kok aku sembahyang, tidak dapat. Di mana letak kesalahannya? Nah, firman Tuhan ini saudara, dilakukan pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Berarti murid-muridnya ini, rasul-rasulnya ini dengar enggak? Hah?
dengar. Nah, waktu Petrus ini dengar perkara ini, lalu pada waktu Tuhan Yesus berkata, aku sebentar lagi akan dianiaya. Dan kamu semuanya akan meninggalkan aku. Petrus bilang apa? Sekalipun aku mati, aku tidak akan tinggalkan kamu. Sekalipun semua tinggalkan kamu. Saya yakin, saudara jadi orang Kristen kalau ditanya sama Tuhan Yesus, juga jawabannya pasti persis seperti Petrus. Sementara sedang tidak ada ancaman. Iya dah. Sementara senang, keberkatan, semua aman loh. Kalau ditanya sama Tuhan Yesus, kamu akan setia? Tuhan bilang, seandainya saat ini Tuhan ngomong, kamu semua satu saat akan meninggalkan aku. Kamu bilang apa? Enggak bakal Tuhan. Pasti dah. Jawabannya sama tuh. Padahal Petrus itu dengar kata-kata itu dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Petrus tidak percaya. Padahal kalau Tuhan Yesus itu bicara, mesti jadi. Nah, apa bedanya sekarang Tuhan Yesus sudah di surga? Lalu kalau Tuhan bicara kepada saudara melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran, bisa melalui suara hati, kira-kira saudara lebih percaya pikiranmu, pendapatmu, atau percayakan firman Tuhan itu? Hah? Pasti saudara lebih percaya akan pikiranmu. Kenapa? Karena saudara lalu bilang apa? Ya deh, itu dari Tuhan. Tidak? Nah, ya dah. Betul dah? Nah, apa bedanya sekarang sama Petrus? Nah, saudara mungkin ngomong gini, lain, Petrus kan Tuhan Yesus pada waktu itu kan muka sama muka gini. Loh, tapi sekarang ini Tuhan Yesus nggak kelihatan, betul? Tapi firman-Nya yang saudara ini baca ini ya dan amin pada. Hah? Nah, kenapa saudara kok ragu-ragu? Saudara waktu percaya, ini firman Tuhan, percaya enggak kamu? Percaya? Hah? Nah, kalau langsung kamu baca firman dalam masalah terus ada ayat satu muncul, rema jadi kamu sepertinya seolah-olah ayat ini bicara. Kamu percaya enggak kalau Tuhan bisa pakai ayat itu bicara sama kamu? Percaya? Tapi kalau enggak jadi? Hah? Mungkin keliru analisa. Nah, inilah saudara. Kita kerap kali menanggapi firman Tuhan itu bukan dengan pikirannya Yesus, tetapi dengan pikiran kita sendiri. Nah, dengan cara begitu, saudara tidak akan sampai kepada kegenapan akan firman daripada Tuhan. Padahal ayat ini sudah berkata dengan jelas, firman-Ku yang membersihkan kamu. Tapi kalau saya katakan gini, saudara baca firman banyak-banyak, nanti firman ini akan berjalan dan akan membersihkan kamu. Apa yang diartikan membersihkan? Artinya pikiran kita, cara berpikir kita, dan watak perangai kita yang jelek itu semua akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara bilang apa? Mana bisa? Ini. Padahal segala sesuatu itu dimulai dari pikiran, saudara. Maka Petrus pada waktu itu tidak percaya. Karena apa? Karena dia tahu dia mau setia sama dengan saudara dan saya. Kita mau setia sampai mati. Tapi kalau sudah menghadapi satu kenyataan, Petrus pada waktu lihat Tuhan Yesus ditangkap, seorang gadis perempuan tanya, kamu muridnya toh? Enggak loh. Karena apa saudara? Terancam keadaan diri kita. Coba sekarang saja saudara, coba. Saudara, salah satu contoh yang kecil. Ada kumpulan orang banyak, persis di restoran. Lalu yang punya restoran bilang, saudara, coba
sembahyang. Atau pas gini banyaknya, salah satu ibu-ibu, mari Bu, sembahyang Bu. Ayo, jujur, mau enggak? Langsung berani, oh ya, jadi saksi Yesus. Atau, wah Pak, gemeteran. Ini baru menghadapi orang-orang, hanya disuruh sembahyang aja, malu enggak? Malu. Apalagi kalau kepala mau dicopot. Ini kita kerap kali tidak menyadari, saudara, bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan terutama gengsi kita ini loh. Karena saya terus terang ngalami sendiri, saudara. Saya sudah dari kecil umur 12 dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Jadi dari kecil itu sudah kenal Tuhan. Tapi waktu saya mahasiswa atau saya masih SMA, kalau di restoran, di warung, di makan soto sama orang banyak gitu, mau makan biasanya kan sembahyang. Mau sembahyang ini lihat kanan kiri sih, bingung. Terus terang jujur, saudara pernah ngalami enggak? Wih, sok suci. Apalagi kalau di kos saya dulu, kos makannya barengan. Bukan yang nyediain yang makan ini, makan sendiri dari rumahnya. Jadi makannya itu mesti barengan gitu. Ikannya dijatah. Cek sembayangnya ndak cepet kabur. Pernah saya sembayang, amin, lu iwak hilang, ayamnya hilang. Waduh. Lalu lain kali tak pikir, mas tak pendem, hilang lagi. Piye carane sembahyang cekelin. Lah kira-kira kalau saya sembahyang lalu tangan saya di atas nasi sama ikan, sembahyangnya itu tertuju pada ikan nasi atau kepada Tuhan? Loh ini loh saudara, kita kerap kali itu tidak nyadari bahwa apa pengabdian kepada atau ibadah kita kepada Allah itu tidak tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada apa? Makan, minum. Nah, sekarang apa bedanya sama saudara kalau punya masalah? Sembayangnya sama Tuhan itu sebetulnya pikiranmu tertuju sama Tuhan apa tertuju pada masalah? Masalah toh? Tujuanmu mampir sama Tuhan itu sebetulnya masalahmu toh? Lah apa bedanya mbak aku takut kehilangan nih Pak? Sama, cuma bedanya aku pada waktu itu ikannya cuma sak potong, kamu punya masalah yang gede. Apa bedanya saudara? Kenapa? Karena kamu belum ngalami seperti Petrus. Petrus pada waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia gemeter. Dianiaya, ditampar, ditangkap, ditelanjangi. Waduh, Petrus ya tidak sanggup Tuhan. Lalu anak gadis bilang, kamu muridnya toh? Enggak. Padahal baru malamnya ngomong gini, mati mau. Masuk penjara, tidak apa-apa. Ditanya, itu saya gemeter. Saudara, kita lihat coba. Tetapi setelah Petrus melihat Yesus di atas kayu salib, setelah Yesus mengatakan, aku sudah genap, aku tanggung semua. Dan dia lihat Yesus bangkit. Dia ngalami sendiri. Dan pada waktu Yesus bangkit, ketemu Petrus, Yesus tidak menegur Petrus. Tuhan Yesus tidak pernah baca, kamu sudah nyangkali aku toh? Tidak pernah toh? Tidak pernah negur toh? Kira-kira kalau ada saudara salah sama saudara, saudara kena fitnah, saudara negur enggak? Negur enggak? Pasti negur. Saya sendiri terus terang ini baru ngalami tadi malam. Saya harusnya kan khotbah di Goskit. Kemudian dibatalin. Jadi hari kemarin malam saya harus khotbah, Kamis malam baru diberitahu. Maaf Pak, tidak jadi. Saya dikasih tahu sudah biasa, saya bilang, oh tidak jadi, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, memang tidak apa-apa saya rileks, santai, sudah biasa. Kalau mau khotbah dibatalin itu sudah biasa. Meskipun sudah diumumkan di koran, tidak apa-apa, saya bilang.
Waktu saya berdoa, Jumat pagi saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya besok sore tak datang ya Tuhan, tetap ke Gosgate. Saya tidak datang untuk khotbah. Saya pakai kaos oblong, saya bilang saya datang cuma nongkrong. Turut dengerin khotbahnya Yunas, saya bilang. Lalu Tuhan jawabannya apa? Buat apa? Mau bela diri? Saya pikir-pikir, bela diri sih enggak. Cuma aku kepengen panitia ini ngumum kene itu piye. Nah, apa bedane? Wah ya wis. Soalnya kalau saya di sana dia mau ngumum ke Pak Yusak berhalangan, tidak mungkin tuh ngurangin dada di situ. Betul enggak? Loh, saudara. Saya rela. Cuma saya kepengen tak nonton lah. Nah, kalau saya datang di Gosgate, mau tidak mau panitia ini bingung enggak? Hah? Orang lain bingung enggak bertanya-tanya? Nah, Tuhan bilang apa? Kamu mau bela diri. Saya bilang, nah, saya malu dewek, saya bilang, enggak. Nah, kalau enggak ya enggak usah teko toh ngapain. Oh iya, enggak usah datang. Saya malah datang ke tempat lain, anak saya yang khotbah. Saya yang jadi pendengar. Enggak apa-apa, saya bilang. Loh, tapi saya mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Rela, saudara. Yesus sudah memberi contoh bahwa kita harus rela apapun yang orang lain berbuat kepada kita. Karena apa? Karena kasih itu percaya akan segala sesuatu. Kasih itu salah satunya percaya akan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam diri saya, kita percaya bahwa itu Allah punya maksud yang indah. Biarpun itu sakit, pasti saya dianggapnya enggak nepati janji. Loh, sudah diumumkan di koran nih. Yusak khotbah, enggak muncul lagi. Loh, ya toh? Mau muncul sama Tuhan, mau bela. Loh, lah mau muncul kok malah bela. Ya wis dak sida. Diomongin apa? Biarin. Lalu Tuhan ngomong lah aku bangkit dari antara orang mati. Orang Yahudi bilang apa? Mayatnya dicuri. Apakah aku bela diri? Apakah aku nunjukin? Ini aku. Enggak, ora urusan. Mau apa ya biarin lah. Yang penting tuh Allah itu tahu. Kasih itu percayakan segala sesuatu. Oke, saya bilang. Saya percaya rencanamu itu indah. Amin. Inilah saudara. Maka kita kerap kali bisa ngomong, tetapi kalau kita menghadapi kenyataan, kita harus berani bayar harga ini, saudara. Kalau tidak, firman tidak akan menjadi suatu kenyataan. Kalau saudara tidak ngalami, saudara tidak akan ngerti. Oh, maksudnya firman Tuhan, kasih itu percaya segala sesuatu tuh gini, Tuhan. Ya. Kamu percaya enggak? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, aku tahu dan aku izinkan. Dan aku yang menetapkan segala-galanya. Iya. Ya sudah toh. Kalau kamu percaya, kenapa kamu mau turut-turut? Iya, ya sudah. Jadi saya bisa lega, saya rileks loh. Tidak sakit hati, ketemu orang yang tidak negur, saya tidak urusan mau diumumkan apa, masa bodoh. Yang penting kan aku rileks, betul. Yang bingung kan sana sendiri toh. Wong manggil sendiri, dibatalin sendiri. Malah kasihan loh mereka itu. Karena apa? Bingung sendiri. Saya yang tidak bingung. Dia yang bingung. Kayak Petrus. Petrus sudah ngomong sama Tuhan Yesus. Mati pun boleh. Ketemu Tuhan Yesus cuma tanya apa? Petrus, engkau mengasihi aku. Bingung Petrus, nangis. Karena merasa, waduh ya aku tahu, aku ngasihi. Cuma pada saat itu tuh aku kepepet loh. Saudara ya gitu dah. Hah? Kalau ditanya saudara ngasihi Yesus lah? Hah? Tapi kalau tidak bisa, karena apa? Pepet. Contoh nih, salah satu contoh. Dompetmu isinya cuma 10.000 satu tok. Ada kolektor. Tak pikir kok tidak ada kolektor. Wah lu lah kolektor. Oh Tuhan ngomong, berikan
Nanti aku pulangnya piye? Loh, Dek, 5.000-an sampai 5.000 lumayan lah. Ini cuma satu. Mosok susu. Loh, mosok kembali? Ada enggak orang ngasih kolektor kembali? Loh, jujur, ada enggak? Enggak ada. Di Jawa enggak ada. Pergi ke daerah Manado sana. Susu. Kembali. Nggak mau ngasih 500 ya? 1.000 nyari balik. Kan biasa. Ada. Bahkan ada lagi ini di Jawa ini, bukan kembali. Dia masuk kantongnya, makanya kamu perhatikan kantong kolektor sekarang kenapa lubangnya kok cilik-cilik. Ayo jujur, sekarang lubangnya kan pendek, kecil-kecil toh. Dulu kan enggak toh. Dulu kan lebar-lebar. Sekarang lubangnya kecil-kecil. Kenapa? Nah, ini kenyataan saudara. Masuk supaya tidak kelihatan. Biasanya kan gini. Tuhan berkata, kalau memberi tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Jadi kalau memberinya tidak dilepas. Masuk sekalian. Plus. Masuk belum ngerakup yang lain. Loh, ini ada loh. Dan ini ketangkep basah. Yang lakuin siapa? Majelis. Jadi dia nganu gini, sudah penuh, kan muter masuk kan, masuk ke belakang, dia masukin, dia mau sambil jalan masukin ngambil lagi, ketahuan, ketangkep basah, malunya kayak apa saudara? Jadi kita ini kerap kali tidak menyadari bahwa ibadah kita ini. Kalau saya cerita gini, saudara bilang, wah keterlaluan. Bilang, betul enggak? Ayo, kamu jujur. Kamu bilang keterlaluan enggak? Keterlaluan toh? Kamu sendiri berbuat begitu. Tahunnya, Tuhan, aku berikan kamu ini. Tolong balikin berkati 100% ya Tuhan. Betul enggak? Jadi kamu ngasih 1.000, mintanya 10.000 toh? 10 kali toh? Cuma tidak terang-terangan, tapi di dalam pikiran. Ayo jujur. Kalau kamu ngasih itu, hamba Tuhan kerap kali bilang apa? Jangan takut. Cobai Allah. Beri. Maka kamu akan dikasih 10 kali lipat. 100 kali ganda. Betul? 60 kali ganda. 30 kali ganda. Apa beda nih? Terus kamu bilang, wah aku ngasih yang banyak supaya balik. Sama atau persis toh? Ngasih peluk ngerakup yang lain toh? Cuma di dalam dunia rohani loh. Belum berbuat. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu melihat seorang perempuan tergerak nafsumu, kamu sudah berzina. Sebetulnya kita ini di hadapan Tuhan itu sebetulnya serakah enggak? Sama saudara. Maka dari itu saudara baca firman dan setiap ayat alami seperti yang dialami Petrus. Petrus setelah dia mengenal Yesus secara pribadi, dia ngalami sendiri, diubahkan Petrus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Luar biasa Petrus ini. Maka Tuhan memilih Petrus karena Tuhan tahu Petrus dapat diubahkan menjadi satu ciptaan yang baru. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, jadi 16 orang. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan di depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk
Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Perhatikan sampai di sini. Petrus pada waktu pertama kali dia menyangkali Yesus, dia hanya ketemu seorang gadis. Dia sudah ketakutan. Sekarang setelah dia sadar dan dia mengenal akan siapa Yesus sebetulnya, dia sekarang ditangkap untuk dihadapkan massa dan dipotong kepalanya seperti Yakobus, saudaranya, saudara seimannya. Petrus bisa tidur nyenyak, saudara. Dia dikawal, dirantai, dibelenggu, bisa tidur nyenyak. Kira-kira orang ini itu pikirannya risau apa enggak? Hah? Enggak. Saudara kalau punya masalah, kalau risau bisa tidur nyenyak enggak? Enggak bisa. Tapi kalau saudara bisa tidur nyenyak, itu berarti saudara sudah nyerahkan dalam tangan Tuhan. Belajar dari apa yang dialami Petrus. Sebab Tuhan sudah berkata, "Jikalau engkau di dalam aku," kata Tuhan, berarti saudara serahkan segala sesuatu di dirimu dalam tangannya Yesus. Dan firmanku di dalam kamu. Firman ini menjadi rema buat kita. Tuhan berkata, "Minta apa saja, aku akan berikan." Resep yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita harus serahkan segala sesuatu hidup kita dalam tangan Dia 100% tanpa tawar-menawar. Berarti rela terjadi apapun. Petrus sudah bisa. Dia pada waktu itu ditangkap, oh ya sudah. Kalau sudah selesai, ya sudah toh. Sebetulnya saudara, Yakobus itu enak enggak? Yakobus itu salah satu rasul Tuhan 12. Ternyata dia belum kerja apa-apa. Sekarang dia sudah duduk di, lebih dulu nomor 1, dia duduk di sebelah kanan Allah, menantikan rasul-rasul yang lain. Langsung belum kerja, dipotong kepalanya. Sebetulnya enak yang kerja atau enak yang Yakobus? Di antara 12 rasul ini, yang paling enak siapa? Yakobus, saudara. Kenapa? Tanpa kerja, nyerahin kepalanya, selesai. Dan murid yang lain, saudara tahu Petrus, kerja setengah mati, masuk penjara, keluar penjara, terus kemudian matinya disalib, dijungkir, dibakar. Petrus. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Saya sudah pernah ke Israel, lalu pergi ke Pulau Patmos. Saudara tahu, di sana tidak ada pohon. Karang semuanya. Dan Yohanes dilepas di situ, mati kelaparan. Dan Yohanes sudah pernah digoreng. Wajan besar, mendidih, Yohanes dicemplungi, plung, digoreng. Tidak mati. Tidak mati, ambil lagi, buang ke Pulau Patmos. Nah, sengsara enggak? Hah? Paling enak Yakobus. Sebab zaman itu matinya Yakobus itu tangkap, dihadapkan, bunuh, diliutin, pling, tidak ada semenit, copot sudah, selesai. Yang lain masih kerja setengah mati, dia sudah nunggu di sana bersama dengan Yesus. Kedudukannya sama, raja muda semua, 12. Enak mana?
Mau jadi Yakobus? Kamu bilang apa? Jangan dulu Tuhan, anaknya masih kecil. Ya ini saudara, yang membuat kita menderita sebetulnya itu pikiran kita sendiri. Saudara serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang ngatur. Contohnya Petrus, Yakobus mati, Petrus pikirnya, wah cukup selesai sama-sama dengan Yakobus lah, bubar. Petrus sudah enak-enak tidur, dibangunin. Bangun, ayo jalan. Pakai pakaian. Rontok semua, jalan. Loh, Alkitab ini up to date, saudara. Zaman sekarang kamu lihat, saudara kalau ke supermarket, ke kantor-kantor, kamu lewat ke bank, pintunya buka sendiri enggak? Enggak usah ada penjaganya itu. Ya dah. Zamannya Petrus 2000 tahun yang lalu sudah ada. Loh, kamu tadi dengar enggak? Pintunya buka sendiri. Up to date enggak? Loh, Alkitab ini up to date loh. Tapi saudara bilang, kuno. Siapa bilang? Saudara tahu, kita ini di mana? RCTV dah? Iya dah? Zaman dulu Alkitab sudah ngomong perkara TV belum? Belum. Makanya itu membaca Alkitab gak ngerti ya. Baca di Wahyu. Tuhan tuh sudah bicara perkara TV. Makanya saudara itu baca kalau dibaca sudah baca tapi gak ngerti masalahnya. Wahyu 11. Makanya kalau baca minta hikmat Allah. Maka saudara akan tahu. Wahyu 11 ya. Lalu ayat yang ke-9. Mulai ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan perhatikan, ayat 9 tadi perhatikan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, berarti ini seluruh dunia enggak? Melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya dan orang itu tidak diperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Bagaimana caranya? Kok orang nanti ada dua saksi Tuhan nanti akan mati di Yerusalem? Kemudian seluruh bangsa di seluruh dunia ini melihat mayat mereka dan tidak boleh dikuburkan. Semua suku, semua bangsa, semua dunia ini melihat. Sekarang kejadian di Senayan, saudara bisa lihat di Surabaya enggak? Melalui apa? Nah, firman Tuhan ini bicara perkara apa? TV, saudara. Waktu saya baca ini, Pak, saya waktu tahun itu, pada waktu tahun 49. Belum ada ini. Saya baca ini, saya bilang, mana mungkin Tuhan. Ada 2 saksimu mati di Yerusalem kok seluruh dunia melihat. Saya bilang, mana mungkin. Saya bilang, kalau koran ya bisa, tapi kan enggak bisa lihat Tuhan. Saya bilang, Tuhan bisa jawabannya apa? Tunggu anak, waktunya akan tiba dan kamu akan melihat kegenapan firman Tuhan. Saya diomongi gitu, saya bilang, ya mana coba tak buktiin. Baru tahun 70. Tahun 70, jadi 21 tahun. Waktu saya lihat Rudy Hartono main di All England, Tuhan bilang, kamu lihat Rudy di mana? Sedang nonton ini saya. Tuhan bilang, kamu lihat Rudy di mana? Wah, di All England. Kok kamu sekarang lihat? Ya Tuhan. Tahun 49 kamu tanya aku perkara Wahyu itu. Oh, TV maksudmu? Ya. Cuma zaman itu gak ada TV, betul? Yohanes ngomong bilang, TV, lah piye udah arti? Zaman itu belum ada TV. Lah Yohanes nulisnya bagaimana? Nulisnya ya dia bilang, seluruh dunia lihat.
Tapi apa itu? Tidak ngerti. Dua saksi itu akan mati, tapi seluruh dunia lihat. Dia di dalam penglihatan lihat. Semua bangsa lihat, ya. Tapi namanya alatnya tidak ngerti dong. Nah kalau disebut TV, lah orang zaman itu kan bingung. Apa itu? Dia cuma nerangkan seluruh dunia akan lihat. Mayat mereka tidak boleh dikubur. Zaman sekarang setelah saudara lihat, oh maksudnya TV. Loh ya dah. Satu lagi. Patung-patung akan berbicara. Apa itu? Radio tuh? Hah? Loh, zaman sekarang robot-robot. Selamat datang. Betul dah? Loh, lah kalau zamannya Yohanes, dia tidak tahu namanya robot, namanya ya patung. Loh, itu kan patung. Kok ngomong selamat pagi? Loh, up to date dah? Hah? Maka Alkitab tidak pernah tidak up to date. Sebab ini firman Tuhan. Dia berkata, aku Alfa dan aku Omega. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Maka dari itu kalau saudara membaca firman Tuhan, luar biasa. Saudara, masalah semua ada di dalam Alkitab. Sampai yang jorok, sampai yang kudus, ada komplit. Tidak ada Alkitab tertutup. Kitab sucinya orang lain, agama lain, saudara. Tidak ada yang jorok seperti, yang komplit seperti Alkitab. Perjinahannya diceritain sampai detail. Bayangin. Sampai lesbian ada. Homoseks ada. Ya dah? Kitab sucinya orang lain tidak ada. Tidak ada disebut. Masa lesbian disebut-sebut? Alkitab paling komplit. Maka dari itu saudara, mengapa kekristenan kita harus diubahkan? Karena Allah mau supaya saudara dan saya kudus. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Allah. Maka kalau saudara dan saya tidak membaca firman Tuhan dan firman ini tidak membersihkan engkau, rugi. Sebab Tuhan sudah berkata, ranting ini kalau tidak nempel pada pokok, tidak akan berbuah. Dan pada waktunya dikerat. Jadi jangan kira kalau kita sudah percaya Yesus sudah dibaptis, tapi saudara tidak baca Alkitab, tidak menjadi pelaku firman. Saudara bilang, yang penting kan nanti selamat kok enak. Yesus berkata, kamu harus berbuah. Tidak berbuah, potong. Tuhan berkata. Maka dari itu saudara, jangan sekedar agama, tetapi lakukan firman Tuhan dengan benar. Tiap hari firman Tuhan engkau baca. Dan kalau engkau ditegur dengan firman Tuhan karena watak dan perangaimu belum berubah, bagaimana caranya sekarang? Bagaimana caranya kita mendapatkan apa yang Tuhan berkatakan? Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja. Ini yang penting saudara. Bukan janjinya, tetapi bagaimana kita mendapatkan semuanya itu. Hidup penuh dengan penyerahan yang total. Allah yang menetapkan seperti Petrus. Jangan takut. Kalau belum waktunya mati, tidak bakal mati. Petrus sudah ditetapkan mati. Tapi Tuhan berkata, belum waktunya. Lewat pengawalnya tidak tahu. Pintunya buka. Pintunya bukan pintu kaca loh. Itu besi. Buka dewek. Jalan. Keluar. Rantai belenggunya lepas loh. Saudara tidak perlu takut. Meskipun sekarang saudara menghadapi satu masalah yang berat sekalipun. Jangan takut. Serahkan dalam tangan Yesus. Tunggu. Dia mengirim pertolongan. Rema. Pasti akan jalan keluar ada. Kenapa? Karena dia sudah berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Maka Yesus berkata, jikalau engkau di dalam aku, berarti saudara di dalam Yesus menyerah total. Hilang. Hilang. Nekat. Berani lepaskan segala sesuatu. Kamu hanya berpegang akan firman-Nya.
maka akan terjadi segala sesuatu itu. Ini hidup kekristenan. Maka kita kerap kali harus berlatih. Setiap kejadian ini dipakai untuk kita berlatih, saudara. Sebab Tuhan sudah berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberi tanggung jawab yang besar. Kita kerap kali susah, saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, jangan dikira gampang, sulit. Apalagi saya kerap kali dipanggil orang untuk sembahyang. Nah, waktu saya sama anak saya ini pergi ke Boromius rumah sakit di Bandung. Ada ibu sakit, dokter berkata tinggal semalam. Nanti tinggal malam ini, besok sudah siap saja. Jadi sudah disiapkan segala-galanya. Waktu saya dipanggil, anaknya ini dokter, dia bilang, Pak Yusa tolong doain mama saya. Kenapa? Mama saya sudah ada harapan, dokter bilang malam ini. Loh, nah mamahmu koma? Enggak Pak, tapi goyang terus Pak, enggak bisa berhenti. Dan dokter berkata sarafnya sudah kena, jadi enggak bisa berhenti. Goyang terus Pak. Loh, goyang apanya? Seluruh goyang terus Pak. Kan matinya kasihan Pak. Wah. Oke, sudah siap? Sudah. Nah, saya kalau dipanggil orang bilang sudah siap itu senang saya. Kenapa? Jadi sembahyang itu gampang. Gampangnya apa? Dek mati enggak disalahin. Jadi saya bilang sudah siap? Sudah. Karena dokter sudah bilang tinggal semalam. Jadi dek mati ya enggak apa-apa toh. Jadi saya bilang, oke. Sampai saya sama anak saya, Denny. Saya cuma gini. Waduh. Ibu ini sih kasihan ya Tuhan. Sudah tua. Keroncalan terus gini ditonton sama anak cucu bayangin saudara. Sampai pakaiannya itu enggak bisa nempel, hampir terlanjang. Saya bilang, Tuhan kasihan dipermalukan. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang kita harus berbuat? Keadaannya kayak gini, kasihan si Tuhan. Tuhan cuma ngomong, bebaskan dia. Terikat oleh kuasa gelap. Tak pikir, tak bebasin, terus mati. Jadi aku sembahyang enak. Bebas ya Tuhan, ya. Setan, lepasin dia dalam nama Yesus. Lepasin ya. Jangan ribut. Amin. Jadi saya tidak ngomong panjang-panjang sembahyang, tidak panjang-panjang. Tidak, cuma berapa kata. Amin, selesai. Amin kan semua buka mata. Anak cucu buka mata kabeh. Gerakannya 3 kali lipat. Jadi tidak tambah tenang, tambah pakaiannya semerawut, lari kabur semuanya, ranjangnya goyang, war kata. Saya membuka mata, hah? Lah kok malah gempa bumi? Tufannya datang. Tapi saya tidak terpengaruh, saudara. Yang terpengaruh anaknya. Wah, sama dokter itu mata semua lihat saya. Saya tahu. Saya tanya Tuhan, mereka lihat mata nih, lihat aku kabeh lho. Pasti tanyanya gini, ini tambah di 2 kita. Ini salah manggil hamba Tuhan. Lalu satu, dokternya bilang gini, anaknya salah satu dokter dia tanya gini, Pak Yusa, apa? Sudah? Udah. Loh kok ribut? Dia bilang, iya. Kamu ini jangan ditipu setan. Ini kan cuma ulai setan. Tambah ribut supaya kamu kepancing. Sebab kalau kamu kepancing, loh kok malah ribut? Berarti kan kamu merasa doamu tadi tidak mempan. Berarti nama Yesusnya mempan enggak? Enggak. Kamu jangan khawatir, itu cuma ulahnya setan. Oh gitu. Nah, sudah. Saya tanya sama anak saya, Den, kamu lihat apa? Dililit ular, Pak. Ah iya, lilit ular. Jadi belum tentu mati ya. Enggak, ini dilepas kayak ya wis. Wis yuk. Dia juga belajar dari saya. Sudah, Pak? Sudah. Lah kok keroncalan wis ben. Saya pergi keluar pintu terus masuk mobil. Pulang. Jadi dokter ini tanda tanya gede pasti.
Ngantar saya, dia sungkan toh ngantar saya. Makasih Pak Yusa, tapi terima kasih ya, pikir ya, mas repot iki. Dia balik, masuk kamar, bengong dia. Saya taunya setelah dia datang cerita, bengong dia. Semua anak cucu bilang, kok aneh, kenapa? Demikian Pak Yusa keluar pintu, ndak lihat mama. Mama langsung kayak pelembungan kempes, cos, plus, tidur nyenyak. Jadi rame ribut gempa tadi mau narik perhatian saya toh. Wong saya yang sembayang. Ngerti? Kalau saya tidak mau ngurusan sama dia toh harus menjadi pelaku firman karena nama Yesus. Setan ini kan kalah. Sudah disuruh keluar. Ya mesti keluar toh. Keluar. Jadi saya keluar, dia turut keluar. Kempes, pas tidur. Besoknya lusa, saudara tahu, emak ini datang ke rumah saya sama anaknya. Dia bilang, oh iya terima kasih. Ada apa kok terima kasih? Aku bilang, lo ini lo mae. Mae yang mana? Lo yang kemarin mbok doake itu sing 2-3 patah kata yang kamu ngomong. Sudah. Oh, loh kok sembuh? Aku malah bingung. Loh kok sembuh mak? Katanya mati. Dokternya bingung pak. Kenapa? Diperiksa itu malam itu pak. Dokternya bilang, loh saraf-sarafnya semua sempurna. Dan dokter bilang, ini sih sudah sembuh sempurna, sudah besok pulang. Jadi sembuh sempurna. Lalu saya bilang, Tuhan ini sembuh kenapa? Lalu Tuhan bilang apa? Kasih tahu, jangan sakit hati lagi. Karena dia membuka pintu untuk setan masuk. Saya bilang, Mak, jangan sakit hati sama mantumu ya. Iya. Kamu sakit hati sama mantumu toh? Iya. Bertobat. Jangan sakit hati. Nanti setan itu tambah gede. Sengsara. Makanya, sudah sana pulang. Ngucap syukur. Sembuh. Sampai sekarang ya sembuh itu. Tidak ada apa-apa itu. Tidak mati-mati itu. Kalau engkau tidak ngalami sendiri, saudara. Tidak percaya. Saya dulu ya kalau lihat gitu. Saya tanya. Lu Tuhan, didoake kok malah gempa. Tuhan bilang, jangan terpengaruh oleh mereka. Jangan kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, kamu dengar. Apa yang kamu sudah doakan. Jadi, amin. Selesai. Percaya, saudara. Jangan takut malu. Hal ini berapa tahun yang lalu tuh saya di rumah sakit mana yang gempa juga. Rumah sakit mana itu? Husada. Saya mampir situ ada seorang bapak. Dokter bilang ini tinggal mati karena paru-parunya itu sudah jebol semua seperti saringan. Jadi napasnya sudah Senin Kemis, ludahnya darah. Lalu istrinya bilang, Pak mampir sih Pak, doain, oke? Kenapa? Dokter bilang tidak ada harapan Pak, sudah mau mati. Ya sudah, beneran tak pikir. Tumpangi tangan, saya bilang, Tuhan engkau tahu ini orang sudah waktunya bebasin dan Tuhan. Dalam nama Tuhan. Malah gempa. Wah. Tempat tidurnya itu sampai rok. Sampai seluruh sal nonton saya. Saya jadi buka mata. Ada apa ini? Gempa. Tanganku gini. Rok. Tak pikir ini ada apa Tuhan? Kok gempa? Aku sedang ngelas. Oh. Ya wis tak terusi. Terus Tuhan. Las terus. Amin. Tenang, sudah selesai, pulang. Aku bilang, pulang. 3 hari kemudian dokter tanya, darahnya sudah tidak ada. Di foto ronsen, ini lubangnya dilas. Kayak dilasi, bolong-bolong dilas. Sempurna kembali. Saudara tahu? Kerjaan siapa? Tuhan. Saya sendiri tidak ngerti kok. Ya tidak terasa apa-apa. Enggak. Tahu-tahu. Edek. Aku sampai buka mata. Loh dia ada apa ini? Kok malah edek. Tak pikir meh semaput, meh mati ini. Sekarat ini. Tidak tahu malah hidup. Tidak tahu. Tapi sebaliknya tempat lain. Di Jakarta ini. Di rumah sakit Gatot Subroto. Istri kolonel. Saya datang. Saya bilang, sudah siap? Udah, apapun Pak. Masih cerita sama saya ini. Ngobrol. Lalu bilang, wes, ayo sembahyang. Bayang, jam 1 siang ini. Saya baru numpangi tangan sini. Tuhan Yesus,
Tak jadi saya sembahyang. Kenapa? Saya lihat Tuhan Yesus gini. Tangannya. Loh, Tuhan ada apa? Aku mau bawa pulang sekarang. Hari ini. Loh, lah terus aku sembahyangnya apa? Ya berhenti. Amin. Aku bilang gitu. Lah, yang tak sembahyang ini kan bingung. Amin. Nah, bingung. Ada apa, Pak? Lah, aku terus bilang gini. Aku lihat Tuhan Yesus gini tuh, kue mau dibawa pulang sekarang tuh. Nangis. Lupa. Katanya tadi siap. Lupa. Kok sekarang? Loh, sekarang? Iya. Ditunggu Tuhan Yesus tuh. Loh, aku tak ngomong sama suamiku sama anakku apa? Ya, panggil. Dokternya kolonel ini dipanggil. Dokter. Lalu, saya cepat suaminya panggil. Anaknya panggil. Anaknya satu, perempuan. Panggil. Dari rumah. Kenapa? Mamanya mau pulang sekarang. Wah, cepet supir dipanggil, dokternya dipanggil. Dokternya datang, tamu saya bilang, Pak Isa, kowe ngobrol mbak istrimu, setelah selesai ngobrol, istrimu pulang. Hari ini? Kok cepet Pak? Lah dah tahu Tuhan ini sudah nunggu gini kok. Yo wis. Nanti tak keburu pesan-pesan. Wis dah sana ngobrol dia sama suaminya. Pak, aku titip anak ya, terus gini, Tuhan sudah bilang gitu ya, wis deh Pak ya. Tahu pesan apa? Lah apa? Nah, wis ngobrol terus ini. Sebentar lagi anaknya datang, ngobrol terus sampai jam 7 sore. Ngobrol terus. Terus habis selesai, tunggui terus ini sama saudara ini sama istri, sama suami sama anaknya. Terus bilang, "Wis ya, Pak." Lho, wis piye? Wis bar to, Pak, wis ana pesen apa? Kowe tanya apa cepet lho. Ya wis cukup wis sampai wis tak catet kabeh kok. Wis ya Pak. Wis klek mati. Besoknya saya diundang ngubur. Bingung enggak? Loh kok jadi mati tenan? Dia bilang, "Pak Yusa, terima kasih, coba ada mau kasih tahu, aku enggak ada kesempatan untuk ngobrol." Dari jam 1 sampai jam 7. Saudara tahu. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan nunggu Tuhan Yesus di awan. Kepengennya rombongan gitu. Pulang sama-sama gitu tuh. Iman rombongan. Sebab Tuhan itu tidak tahu kapan. Kamu yang tidak tahu Tuhan itu datang kapan buat kamu. Saudara tidak tahu. Tapi saudara harus siap. Maka dari itu saudara, saya mengalami banyak perkara yang tidak pernah saya pikirkan. Yang saya kira hidup, mati. Yang saya kira mati, hidup. Tak bisa. Tuhan bilang, sak suka aku toh. Wong ini hakku. Maka dari itu siapkan umatku untuk setiap saat menanti kedatanganku. Kapan? Bukan urusan mereka. Tapi hidup dalam kebenaran. Maka kalau aku datang, aku dapati hamba-hambaku setia.